Jamaah sekalian, jangan kita terlalu fanatik. Yang mau yasinan silahkan, yang tidak mau yasinan silahkan, yang mau baca Al-Kahfi silahkan, yang tidak mau baca Al-Kahfi silahkan, asal baca Quran. Yang menjadi masalah yang tidak mau baca Quran sama sekali, atau dia ingat baca Al-Quran pas ada orang mati, jadi seolah Allah turunkan Al-Quran hanya untuk orang mati. Buat kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan terlalu kita fanatik. Kalau kita mendapatkan sebuah ilmu, ambil hikmahnya. Mana yang baik kita terima, mana yang tidak baik kita tolak. Tapi tidak usah melawan dengan kekerasan. Saya yakin masih bapa, ibu dan jamaah sekalian bertahankan Islam dan imannya. Tapi yang kita fikirkan masa depan anak dan cucu kita. Apakah masih hafal suratul Fatihah? Apakah masih ingat takbiratul ihram? Apakah masih tahu salat 5 waktu? Apakah kumandan azan masih bisa diizinkan untuk dikumandangkan dari masjid-masjid? Ada orang berkata, itu tidak mungkin bisa hilang. Sama dengan rakyat Turkiya tidak pernah merasa kehilangan suara azan dari masjid-masjid. Mereka tidak pernah mengira ada bahasa Arab dihilangkan dari sekolah-sekolah. Bahkan mereka tidak meyakini akan ada satu masa tidak diizinkan di sekolah-sekolah belajar Al-Quran. Bahkan orang yang belajar Al-Quran diancam masuk penjara. Itu masa Turkiya. Di masa Mustafa Ataturk. Tak pernah terbayang negara yang menjadi khilafah Islamiyah, pusatnya khalifah, puluhan tahun bahkan ratusan tahun sambil lebih dari 700 tahun. Kumandan azan, belajar Al-Quran, sekolah Islam di mana-mana, dan umat Islam begitu bersatu. Semuanya hilang. Semuanya habis. Gara-gara satu orang menghancurkan Islam walaupun dia orang Islam. Itu yang paling berbahaya. Muslim tapi menghancurkan nama baik Islam. Yang dikhawatirkan sejarah terulang lagi di Indonesia, sebagaimana terjadi di Turkiya. Upaya mereka, mulut mereka, tulisan mereka, teriakan mereka, intinya ingin memadamkan cahaya Islam, menghapuskan cahaya Islam di muka bumi. Tidak ada rumah dari kain, dari batu, dari kayu akan dimasuki Islam. Artinya Islam akan menyebar di setiap rumah masuk. Dan ini menunjukkan Islam akan kembali berkuasa di bumi. Sebagaimana ada masa-masa Islam berkuasa di bumi, dan ini menunjukkan sepanjang Islam yang berkuasa di bumi, terwujudlah keadilan, terwujudlah kedamaian, dan terwujudlah kesejahteraan. Dan silahkan buka dalam sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Kapan saatnya terjadi kezaliman, pembunuhan, penjajahan, dan kita selama mempelajari tidak pernah kita melihat negeri Islam menjajah, malah justru dijajah. Memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz,
tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran itu.